Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa muallimina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum mubtadi'an binafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala amiran taqwah. Wa tazawwadu. Fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dengan izin Allah hari ini hadir kembali di Masjid Al-Falah menunaikan ibadah yang amat penting ini. Mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan harapan semoga iman dan takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat kedua tahun baru 2023. Kita masih sering rasanya mendengar orang bahwa waktu sekarang semakin cepat. Mari kita berhenti menghabiskan waktu untuk berpikir atau berbicara sesuatu yang tidak perlu. Waktu berjalan, bukan urusan kita, Allah yang mengatur. Yang penting adalah apa yang saya persiapkan untuk ke depan supaya saya menjadi orang beriman yang lebih berkualitas. Kita perlu selalu bertanya, sudah berapa ratus kali atau beribu kali kita sholat Jumat ini, apa yang saya dapat dari sholat Jumat? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW 15 abad yang lalu sudah memberi nasihat yang sangat relevan dengan apa yang selalu kita hadapi, yaitu tentang menghargai waktu. Nabi bukan saja mengajarkan agar waktu yang kita siapkan untuk melakukan sesuatu seperti sekarang ini. Kita sudah mempersiapkan waktu untuk sholat Jumat dan Allah mengizinkan, alhamdulillah. Maka harusnya sebaik-baiknya kita gunakan. Tapi lebih dari itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang banyaknya orang membuang waktu ketika mendapatkan waktu senggang. Rasulullah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat, nilainya tinggi sekali. Banyak orang memurahkan, banyak orang tidak menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah kesehatan. Orang-orang yang merokok itu adalah orang yang tidak menghargai kesehatannya. 15 abad yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah berfirman seperti itu. Jangan menjulurkan tangan Anda ke tempat yang membahayakan. Tanyakan semua dokter, apakah itu berbahaya atau tidak? Pasti jawabannya sama, termasuk dokter yang merokok. Yang kedua, saudara, waktu senggang. Anda tadi dari rumah kemari itu waktu senggang. Digunakan untuk apa? Ketika kita menunggu dokter, giliran kita masuk ke ruang dokter, itu waktu senggang. Dipakai apa? Ketika kita di bandara, menunggu kadang-kadang di-cancel pesawatnya dan seterusnya. Banyak waktu dibuang begitu saja. Sedangkan waktu berjalan dan tidak pernah kembali lagi. Saudara-saudara sekalian saya hormati, yang sederhana saja. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kalau Anda membaca surat Al-Ikhlas saja, itu nilainya sepertiga Al-Quran. Ketika kita menunggu, berapa kali kita bisa membaca surat Al-Ikhlas? Kalau Anda membaca surat Al-Ikhlas 3 kali,
punya nilai pahala seperti Anda menghatamkan Al-Quran. Bersalawat untuk Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan misalnya. Tapi banyak orang memurahkan itu. Memurahkan waktu-waktu senggang yang begitu banyak. Sedangkan saudara-saudara, kata seorang penyair, Muhammad Ahmad Syauqi yang terkenal itu. Beliau mengatakan, daqatu qalbil mar'i qailatun. Qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawani. Detak jantung kita itu sebenarnya memberitahukan bahwa hidup ini adalah perjalanan waktu, selaras dengan jam yang kita dengar kalau malam hari. Detik dan menit itu terus menghabiskan merongrong kesempatan kita hidup. Waktu bagi umat Islam adalah tempat kita beribadah. Waktu adalah bejana kita beramal soleh. Kalau dibuang, dia tidak akan pernah kembali. Waktu tidak bisa dipinjamkan. Waktu tidak bisa digantikan. Maka banyak orang rugi. Lalu nasihat Ahmad Syauqi mengatakan, farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha fa dzikru lil insani umrun thani. Tingkatkan amal soleh Anda. Supaya ketika Anda meninggal dunia, Anda disebut sebagai orang baik. Dan ketika kita wafat, kemudian sebutan orang mengatakan, Allah yarham, dia adalah orang baik. Itu adalah umur yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang berkualitas imannya selalu haus dengan amal soleh. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu itu uang. Sempit sekali itu artinya bagi umat Islam. Waktu lebih dari sekedar uang. Waktu adalah surga kita. Kalau kita tidak gunakan waktu dengan baik, tidak ada alternatif lain kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang benar dan yang harusnya kita kerjakan setiap kita melewati dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ibn Abi Thalib, orang yang dididik oleh manusia yang termulia, manusia yang paling pandai, Sayyiduna Rasulul Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ada didikan Rasulullah. Banyak nasihatnya, di antaranya beliau mengatakan bahwa dunia ini taghurru wa tadurru wa tamurru. Dunia ini, kata Sayyidina Ali, adalah menggiurkan, menggoda. Banyak orang tergoda dengan dunia ini. Dan memang sifatnya dunia seperti itu. Kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa Islam, tanpa menerjemahkan Islam dalam perilaku, maka kita pasti tergoda dan dikibulin oleh dunia ini. Memang sifatnya taghur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sebentar saja. Dan yang kedua, tadurru, mengganggu kita. Kita punya uang banyak, bingung. Apalagi sekarang ini. Orang yang uangnya banyak, jangan dikira mudah. Apalagi orang yang tidak punya uang. Semuanya sulit, akan mudah dengan Islam. Dan yang ketiga, bahwa dunia itu tamurru, terus berjalan. Dan kita pasti cepat atau lambat, kita masuk ke liang lahat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang benar dan yang seharusnya kita perjuangkan adalah kita hidup bersama Allah. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Sandarkan diri Anda kepada Allah, gantungkan semua urusan Anda kepada Allah. At-ta'alluq billah, itu orang cerdas. Selalu semuanya diarahkan kepada Allah. Selalu dipikirkan meniru bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinin. Allah mengatakan bahwa Allah akan selalu mendampingi, Allah akan selalu menjaga, selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan ini selalu berubah. Kehidupan ini tidak mungkin streamline, tidak mungkin. Ada susah, ada senang, ada sulit, ada mudah, ada sakit, ada sehat, ada banyak uang, ada fakir dan seterusnya. Begitu. Yang bisa survive untuk bisa menangani dunia ini, kemudian nanti di akhirat dia akan juga sukses, adalah orang-orang yang beriman. Sampai Rasulullah dalam hadis mengatakan
ajaban di amril mu'min, inna amruhu kullahu lahu khair. Memang mengherankan orang yang beriman itu. Sebab semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu sarra syakar fakana khairun lah. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Itu potret manusia-manusia mukmin sejati. Kalau diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah nikmat, diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan yang membuat hidupnya menjadi semakin mewah dan seterusnya. Dia bersyukur, dia tidak sombong, dia tunduk, dia mengingat orang-orang yang mendapat bagian sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu ujiannya. Kalau orang kaya itu diuji, apakah dia sombong atau tidak? Apakah dia memperhatikan zakat dengan baik, memperhatikan fakir miskin atau tidak? Kalau tidak, kekayaannya dia mengantarkan dia nanti hidup di akhirat sulit. Yang diberi nikmat sedikit, yang diberi kekayaan sedikit juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Dua-dua orang yang beriman menghadapi sulit dan tidak sulit dan mudah, uang banyak dan uang sedikit, semuanya disikapi dengan syukur dan sabar, dan itu yang membuat kemudian pernyataan Rasulullah di dalam hadis ini mengherankan orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama, di dunia ini sebenarnya sudah ada surga. Ala inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak mampu masuk ke surga dunia, tidak akan masuk ke surga yang di akhirat itu. Siapa yang menikmati surga dunia itu? Apakah orang yang sudah diberi jabatan tinggi, sudah diberi kekayaan yang berlimpah, diberi ilmu yang membuat dia terkenal di seluruh dunia? Apa itu orang yang menikmati surga dunia? Bukan itu. Bisa jadi orang yang menikmati surga dunia itu tidak pangkat, tidak kaya, tidak menarik orangnya. Tapi dia beriman. Kehidupan yang bisa membuat orang menikmati surga adalah haya imaniyah, haya Qur'aniyah, haya Muhammadiyah. Kehidupan yang selaras dengan Al-Quran, selaras dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan kehidupan ini, selaras dengan Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tanpa Al-Quran, tanpa mengikuti jejak Rasulullah SAW, pasti cepat atau lambat manusia akan sesat. Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak bisa ditandingi kemuliaan dan kesuksesannya. Pernah para sahabat bertanya kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pola hidup Rasulullah itu? Sehingga Rasulullah itu bisa menyelesaikan semua urusannya. Aisyah kemudian menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Rasulullah itu adalah manusia yang hidupnya Qur'ani. Kalau orang melihat Al-Quran itu sama dengan Al-Quran yang berjalan, ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas. Seperti Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah perlu selalu berdoa minta tolong kepada Allah agar bisa hidup Qur'ani, apalagi di zaman sekarang ini. Dan orang yang mampu menjadi manusia Qur'ani seperti yang diajarkan oleh Rasulullah adalah manusia yang diberi oleh Allah nur Rabbani, diberi oleh Allah cahaya kebenaran yang mengarahkan manusia itu untuk bisa menikmati hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hal itu. Tidak mungkin orang akan mendapatkan itu kecuali mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Surat An-Nur ayat 4, surat An-Nur ayat yang 40. Allah berfirman, barang siapa tidak mendapatkan cahaya Rabbani dari Allah, tidak mungkin dia akan mendapatkan kebenaran dalam hidup ini, dan dia tidak akan menikmati surga di dunia ini. Dia kalau sudah seperti itu, maka di akhirat pun tidak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah selalu berubah, selalu beda. Tahun ini dengan yang akan datang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi pasti berbeda. Pasti berbeda.
sekian tahun yang lalu, sekian mundur lagi, berbeda terus berbeda. Dan kita harus mampu menghadapi perbedaan itu. Dan jangan lupa bahwa di dunia ini banyak gangguannya. Banyak yang berusaha untuk membuat orang-orang yang ingin menjadi baik itu terbelokkan. Dan itu diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sempurna Al-Quran itu. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff mengingatkan kita hati-hati. Hidup ini apalagi sekarang. Hidup kita sudah begitu dikuasai oleh media sosial. Tiap hari kita melihat media sosial ini. Di situ memang banyak kebaikan. Tapi madorotnya jauh lebih berat dan lebih banyak. Kecuali orang-orang yang bisa memilih dan memilah. Orang-orang yang berlandaskan Al-Quran was sunnah. Manusia-manusia mukmin yang hidupnya imani, bukan manusia mukmin yang hanya namanya saja muslim dan mukmin, tetapi perilakunya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran mengingatkan kita banyak orang-orang yang ingin memadamkan nur ilahi, yuriduna liyudfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang yang tidak suka dengan manusia-manusia yang ingin masuk surga. Itu diganggu dengan berbagai macam. Dengan kalimatnya, dengan tulisannya. Anda lihat saja. Kebohongan, kepalsuan, dan pencitraan begitu banyak sekarang berseliweran di depan mata kita. Kita amati terus. Yuriduna liyudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya kebenaran Rabbani itu. Tetapi Allah kemudian menjawab, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya itu walaupun orang-orang kafir tidak mau. Lalu Allah mengumumkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, dan rasul yang kita ikuti adalah khairul bashar, asyraful anbiya'i wal mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumumkan hal itu dalam ayat ini. Allah telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, dengan hidayah dan agama kebenaran ini. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, akan ditampilkan di hadapan ajaran dan agama yang lain, dan pasti akan dimenangkan oleh Allah walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik enggan dan tidak mau menerimanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan syukur kita. Kita menjadi orang Islam ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak ada artinya semuanya tanpa Islam, tanpa iman. Maka mari iman dan Islam kita ini terus kita tingkatkan ke depan, dan kita menuju visi yang pasti menghadap Allah dalam keadaan diridhoi Allah, dan semoga kita menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayat ini paling populer di atas mimbar Jumat. Mari kita camkan saat ini. Hei orang-orang yang beriman. Begitu Allah berseru,
Ittaqullah. Bertakwalah. Apa maksudnya bertakwalah itu? Hidup Muhammadi, hidup Qurani, hidup Rabbani. Itu perjuangan yang paling utama. Dan Rasulullah mengumumkan Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Agama ini kalau misalnya diumpamakan seperti format atau bentuk manusia, maka Islam itu adalah kepalanya. Kemudian tiangnya adalah salat 5 waktu. Dan yang paling atas adalah jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah itu selalu berusaha untuk bisa meluruskan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum bisa seorang itu dikatakan beriman sempurna atau beriman dengan sebaik mungkin atau sebaik-baiknya sebelum mampu mengarahkan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl Allah mengumumkan, memberitahukan bahwa semua dunia yang kita miliki ini bakal kita tinggalkan. Ini penting sekali. Karena memang dunia ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kita mempersiapkan diri hidup di akhirat yang abadi. Haya i'dadiyya lil hayatil akhirah. Orang yang mengarif dan mengerti, dia akan melihat dunia ini adalah persiapan saya untuk menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Semua yang Anda miliki, berapapun kekayaan Anda, apapun yang Anda punya, termasuk ilmu apa saja yang Anda miliki, itu semuanya bakal sirna ketika kita kembali kepada Allah. Wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Wala nazziyanna alladhina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberi pahala dan upah yang sulit untuk digambarkan karena terlalu besar nilai yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang beriman yang sabar menghadapi kehidupan ini. Alladzina sabaru, mereka bersabar dan akan diberi oleh Allah balasan yang jauh melebihi upaya yang dikerjakan atau usaha yang diupayakan selama hidup ini. Dan akhirnya kemudian orang-orang yang beriman diberi berita yang membahagiakan dunia dan akhirat. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh? Silakan. Mari kita berpacu untuk beramal soleh. Man amila salihan. Min dzakarin aw untha. Laki-laki maupun wanita. Tidak dibedakan oleh wahwa mu'min. Tapi dia beriman kepada Allah. Itu kuncinya. Walanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Itu janji Allah. Dengan taukid. Lamit taukid wa nunit taukid. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sungguh-sungguh akan kami hidupkan, kata Allah, kehidupan yang tayyib, hayatan tayyibah. Itu lebih dari sekedar bahagia yang digambarkan oleh banyak orang. Orang yang diberi oleh Allah hayatan tayyibah itu diberi barokah, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, bisa beribadah, suka dengan masjid, suka dengan majlis taklim, dengan orang semuanya dia bisa baik, tidak punya musuh, karena semuanya dibuat indah oleh Allah. Kenapa? Karena dia berusaha dengan imannya untuk menjadi manusia mukmin yang sebenarnya. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Kalau orang mau bersabar-sabar, beriman, berusaha untuk hidup imani, kemudian dia menikmati apa yang dia jalani di dunia ini, dia kaya menikmati, dia tidak kaya menikmati, ilmunya banyak atau sedikit menikmati, dan nanti balasan di akhirat sana diberi oleh Allah surga yang ketika ada orang bertanya tentang surga, Rasulullah mengatakan begini, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Subhanallah, akumulasi dari semua kenikmatan, akumulasi dari semua keindahan dan kebaikan itu di surga, mata manusia tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan apa yang ada di benak kita tentang surga, kata Rasulullah, tidak seperti itu. Itu yang dirahasiakan oleh Allah untuk menarik kita supaya sabar dan mau berjuang menghadapi berbagai macam cobaan hidup dan perubahan-perubahan ini dan menjadi orang-orang yang mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk meniti jalan kebenaran ini sampai kita kembali menghadap Allah dalam keadaan mukmin sejati dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrik wa husni ibadatik ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma ansurna ala alqaumil musyrikin. Allahumma ansurna ala syuyu'iyyin. اللهم انصرنا على الفاسقين والمدبدبين إنهم أعداؤنا يا رب وأعداء دينك وأعداؤك يا رب وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.